Hai, gue Fajar Agustin dan selamat datang kembali di Historycation. Video ini gue mau ngebahas soal kasino atau tempat buat berjudi, guys. Kalian tahu nggak kalau kasino itu pernah ada di Indonesia dan sempat dilegalkan oleh pemerintah kita, tepatnya di DKI Jakarta pada zaman pemerintahan Ali Sadikin. Kasino adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perjudian, dan untuk menyelenggarakan aktivitas judi secara legal, perusahaan tersebut harus mendapat izin dari pemerintah setempat di mana kegiatan tersebut beroperasi. Biasanya bidang usaha ini sangat menjanjikan dan memperoleh keuntungan yang sangat banyak. Harusnya di negara-negara yang mengizinkan kasino beroperasi secara legal biasanya menerapkan pajak penghasilan yang sangat tinggi, guys. Setoran pajak pemerintah bisa mencapai 50% dari penghasilan perusahaan. Keberadaan kasino sebagai tempat perjudian berkembang sudah berabad-abad lamanya, dan kasino tertua tercatat ada di Italia. Tempat kasino pertama kali dikenal di dunia dimulai dari Venesia, Italia pada tahun 1683 dan kini masih beroperasi. Biasanya, kasino dikelola oleh perusahaan yang mendapat keuntungan dari penjudi yang menawarkan permainan di mana pelanggan harus membuat taruhan yang tidak menguntungkan atau permainan yang secara statistik impas kansnya. Di sini pengusaha kasino meminta komisi atas taruhan pelanggan yang bermain satu sama lain, misalkan dalam permainan poker, paigo, bakarat, dan sebagainya. Biasanya kasino sering digabungkan dengan dekat hotel, rumah makan, dan atraksi liburan lain supaya penjudi bisa tinggal lebih lama. Dan pada tahun 1980-an, kasino pernah diperbolehkan di Indonesia atau dilegalkan, guys. Pernah ada kasino di wilayah Jakarta saat di bawah kepemimpinan Ali Sadikin. Misalnya lantai bawah Gedung Sarinah yang ada di Jakarta Pusat, di Petak 9 atau PIX Jakarta Barat, dan di Highlight. Dan pada tahun 1990-an, di Indonesia banyak kasino yang diam-diam beroperasi secara ilegal. Seiring dengan perkembangan media yang maju pesat di abad 21, banyak kegiatan tersebut diberitakan di media. Pemerintah Indonesia melalui kepolisian RI bertindak cepat menutup semua kasino ilegal setelah mendapat laporan dari masyarakat. Sekarang tidak mungkin bisa ditemukan kasino legal karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang melarang perjudian. Dilansir dari media merdeka.com, masa kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin, Jakarta memanfaatkan perjudian sebagai sumber pendapatan daerah atau APBD. Bang Ali mengambil kebijakan kontroversial itu sebagai solusi untuk menutupi kekurangan dana dari APBD yang diwariskan gubernur sebelumnya. Lantaran APBD hanya berkisar 66 juta, tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta yang kian bertambah. Pada tahun 1966 hingga 1977, diceritakan bahwa Ali Sadikin yang baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 1966 dihadapkan pada kondisi pembangunan kota yang masih sangat memprihatinkan. Terlihat dari kondisi jalannya yang sempit dan rusak. Bahkan panjang jalanan pada saat itu hanya mencapai 800 km. Padahal jumlah kendaraan di Jakarta pada masa itu sudah mencapai 1.600.000 buah. Maka tidak mengherankan Jakarta pada masa itu sudah dilanda kemacetan. Belum lagi ditambah kondisi angkutan umum yang tidak terorganisir dengan rapih, Bang Ali juga menyoroti laju pertumbuhan penduduk yang tiap tahunnya terus meningkat pesat. Lalu, laju pertumbuhan penduduk tersebut jelas tidak sebanding dengan fasilitas yang ada di Jakarta, guys. Dan banyaknya program pembangunan yang harus dilakukan juga menjadi permasalahan bagi Bang Ali Sadikin. Pasalnya APBD Jakarta saat itu hanya berkisar 66 juta, dan ketika dinaikkan menjadi 266 juta tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan yang ada. Dan Bang Ali pun membuat beberapa kebijakan untuk menambah pendapatan atau APBD. Salah satunya yang paling kontroversial adalah legalisasi perjudian. Dan dalam catatan Ali Sadikin, pada tahun 1966 hingga 1977, Ali Sadikin melihat maraknya kegiatan perjudian sebagai peluang menambah pundi-pundi kantong anggaran. Ali Sadikin tidak segan untuk memanfaatkan perjudian sebagai sumber pendapatan DKI Jakarta. Dia juga mempertimbangkan matang-matang. Saat itu di Jakarta banyak perjudian yang dilaksanakan secara liar. Ditambah faktor historis beberapa kalangan masyarakat yang menganggap judi sebagai bagian dari way of life. Ada juga loh, guys, sebagian orang yang
menjadikan judi itu sebagai mata pencaharian atau jalan satu-satunya buat mereka mencari uang. Ali Sadikin juga bilang bahwa judi itu bisa dikontrol. Ali Sadikin lantas berdiskusi dengan Jumajitin yang merupakan ahli hukum sekaligus sekretaris daerah DKI Jakarta. Dalam diskusinya, Pak Sumarno atau bekas gubernur DKI Jakarta sebelum Bang Ali juga memiliki keinginan melokalisasi perjudian atau loto. Tetapi dia ragu untuk menyampaikannya kepada Presiden Soekarno. Jumajitin mengungkapkan sejak masa kolonial terdapat peraturan atau instrumen hukum yang mengatur tentang masalah perjudian. Beberapa di antaranya ada Statblad tahun 1913 nomor 2302 dan Statblad tahun 1935 nomor 5263 dan Undang-Undang Darurat nomor 11 tahun 1957 yang membahas tentang penertiban perjudian, yakni memberikan wewenang kepada kepala daerah untuk memungut pajak perjudian. Bahkan Volksraad atau Dewan Rakyat menyetujui pemungutan dana dari perjudian. Dengan pertimbangan terhadap peraturan yang ada, Ali Sadikin mengeluarkan surat keputusan tahun 1967 yang berisi tentang legalisasi perjudian dan larangan untuk melakukan perjudian secara liar. Setelah itu, Bang Ali segera meresmikan kasino pertama di petak 9 nomor 52. Menurutnya, judi bukanlah sumber yang inkonvensional. Orang lain yang mengatakan demikian, bagi saya judi itu sumber yang konvensional seperti sumber-sumber lainnya. Sumber ini dikeluarkan berdasarkan hukum yang ada. Saya berpendapat judi tidak dapat diberantas. Di tempat lain judi jalan terus. Saya akan mempertahankan judi karena dengan demikian judi bisa saya kontrol. Dilansir dari Harian Tempo 19 Juni 1971. Bahkan untuk melegalkan kasino di Indonesia, Ali Sadikin tidak minta persetujuan dari Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Presiden RI kedua. Dalam buku Ali Sadikin Membenahi Jakarta Menjadi Kota yang Manusiawi, Ali Sadikin mengeluarkan kebijakan legalisasi tanpa persetujuan pihak manapun. Mengingat keputusan tersebut adalah keputusan yang kontroversial, Ali tidak meminta persetujuan DPRD ataupun Menteri Sosial dengan tujuan agar kebijakan tersebut menjadi tanggung jawabnya. Bahkan Ali Sadikin tidak meminta persetujuan Presiden Soeharto, ia hanya menyampaikan usulan kebijakan kepada Presiden dengan memaparkan beberapa pertimbangan bahwa Wali Kota Sudiro dulu pernah ingin mengadakan kasino di Pulau Edam, tetapi ditolak partai-partai agama. Begitupun dengan Gubernur DKI sebelumnya yaitu Sumarno yang ingin mengadakan sebuah kasino di Jakarta untuk pembangunan, tetapi belum berhasil. Legalisasi judi tersebut pun dilakukan, mulai dari lotre totalisator hingga hue-hue bagi orang Cina. Ali Sadikin juga menegaskan jika ada umat Islam yang berjudi maka bukan tanggung jawab gubernur, melainkan derajat keimanan orang tersebut. Menurut Ali Sadikin, daripada judi dibiarkan secara liar, lebih baik dilegalkan dan membawa manfaat untuk pembangunan kota Jakarta. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan tindakan-tindakan represif dan preventif. Salah satunya membentuk tim pengawas yang mengawasi aspek politik dan retribusi yang tercatat pada keputusan Gubernur DKI Jakarta tanggal 21 September 1967 nomor 805 tentang tim pengamanan dan pengawasan penyelenggaraan perjudian. Tim dibentuk dengan tugas mengadakan pencegahan terhadap penyalahgunaan kebijaksanaan lokalisasi perjudian, melindungi masyarakat dari akibat-akibat negatif dengan mengadakan seleksi pengunjung, mencegah tempat-tempat untuk perbuatan asusila dan tindakan lain yang merugikan harga atau jiwa seseorang. Tim juga mengawasi seluk-beluk perorganisasian permainan tersebut dan menyampaikan pertimbangan-pertimbangan kepada gubernur. Pengawasan dilakukan dalam bidang retribusi dan pajak, terutama dalam kelancaran pemasukan dan penggunaan. Selain itu, pengawasan juga dilakukan pada bidang keamanan dan polisional dengan tujuan untuk mengamankan ketertiban fisik dan pengamanan tempat permainan. Kebijakan pengamanan juga berpatok pada instruksi Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, dan Menteri Sosial. Dalam instruksi tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan judi tidak boleh berdekatan dengan tempat-tempat tinggal atau perumahan, rumah-rumah ibadah, sekolah-sekolah, atau tempat pendidikan. Objek-objek kebudayaan tempat juga harus tertutup dan tidak mudah didatangi masyarakat berpenghasilan kecil. Bisa ditebak, kebijakan Ali Sadikin mengundang pro dan kontra. Di satu sisi, kebijakan itu terbukti bisa mendongkrak pendapatan Pemda dari 66 juta per tahun menjadi 122 miliar per tahun pada 1977. Kalau dihitung-hitung bisa lebih dari
20 kali lipatnya mungkin, dari 66 juta menjadi 122 miliar. Dan itu menjadi hal positif bagi kota Jakarta. Dana itu digunakan untuk membangun banyak proyek. Di sisi lain, Ali sering dicap sebagai gubernur maksiat, terutama oleh para ulama. Ada yang menyebut gubernur judi, bahkan istri gubernur Ali Sadikin ikut terkena dampaknya. Akan tetapi, Bang Ali tetap teguh melaksanakan kebijakan tersebut untuk kepentingan pembangunan. Bahkan dengan santai, dia menyampaikan bahwa jika tidak mau menerima kebijakan tersebut, maka masyarakat yang protes tidak bisa keluar rumah, karena jalan yang dibuatnya adalah hasil dari pemanfaatan judi tersebut. Dan pada tahun 1973, persoalan judi merebak di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Komkamtib melakukan pelarangan terhadap judi di wilayah tersebut. Hal ini mengundang tanda tanya media kepada Bang Ali. Dan kendati demikian, dia tetap menanggapi hal tersebut dengan menjawab bahwa kebijakan perjudian tersebut merupakan hal yang legal dan diatur dalam undang-undang. Terdapat juga beberapa pihak yang menyarankan menggunakan zakat fitrah untuk pembangunan, tetapi berdasarkan angka zakat hanya mampu menghasilkan 15 juta rupiah pada tahun 1972 dan hanya mampu mencapai angka 75 juta setelah diusahakan. Menurutnya, untuk melakukan suatu pembangunan tidak cukup hanya dengan gambar-gambar saja, tetapi memerlukan uang. Dan semenjak mendapat pajak dari judi kasino, pendapatan DKI Jakarta meningkat. Dalam 10 tahun, anggaran pembangunan DKI yang semula 66 juta menjadi 89 miliar. Dari hasil pajak itu, Ali akhirnya membangun beragam fasilitas daerah seperti sekolah, puskesmas, hingga pasar. Dilansir juga pada medio tahun 1970-an, pemerintah Indonesia secara resmi mengeluarkan larangan bermain judi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Dengan demikian, segala praktek perjudian di Indonesia dihapus dan dilarang, lantaran hal itu bertentangan dengan agama dan moral Pancasila.